sebenarnya awalnya dari situ. Kembali lagi sisanya tentu saja ya pasti kita harus mengalahkan semua kemalasan kita karena disiplin ya, integriti itu semua kan orang bilang integriti itu adalah hal yang kita lakukan tanpa perlu orang lain mengawasi kita kan. Karena banyak juga kita temukan ya mohon maaf sekali saya harus mengatakan rankingnya atau pencapaian MDRT-nya tidak dibarengin dengan karakter yang menyatakan bahwa dia MDRT. Kalau kita melihat dari kopi itu sendiri, Pak, itu proses dari ditanam sampai dicangkir kita, Pak. Itu berapa fase yang kita tahu. Dan salah satu hal dalam hal roasting aja sama brewing itu aja sudah sangat skill manusia di situ sangat berperan sekali, ya. Kalau bicara penanaman itu ada faktor alam, Pak. Tuhan menentukan sebagian prosesnya. Nah, tapi endingnya manusia harus bekerja, Pak, untuk supaya ngerti roasting dan bicara brewing. Selamat pagi teman-teman BA Talks, senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman. Seperti biasa hari ini kita akan ngobrol, kita akan menggali inspirasi dari teman, sahabat, inspirator yang memang saya sudah kenal baik dan pasti terbukti pasti nanti akan membawa inspirasi yang baik juga. Nah hari ini saya kedatangan teman sahabat ya yang kami itu sebenarnya berkenalan di sosial media di Facebook, ketemu nggak boleh dibilang jarang banget gitu ya, mau ketemu susah banget karena jadwal kita gitu ya. Saya di Bogor, beliau ada di Jakarta, tapi berkah pandemi membuat kita bisa justru ketemu di sini. Beliau seorang pebisnis, memimpin satu agensi asuransi yang cukup besar untuk Sequis Life. Dan kami punya satu kesamaan, yaitu penggemar kopi. Nanti kita akan gali ini perkopiannya. Dan mungkin agak sedikit berbeda adalah, saya nggak suka bola, tapi beliau suka. Selamat siang Pak Edi, Mak. Halo, siang buat dan teman-teman semuanya yang berkesempatan untuk mendengarkan kita berdua ya. Iya. Jadi setelah berkali-kali kita janjian dan fail, ketemu juga ya. Iya, benar sekali. Nah, Pak Edi, hari ini kita mau ngobrol nih sama Pak Edi. Banyak hal yang saya ini ya menarik dan saya mungkin akan lebih banyak menggali mengenai bisnis kita lah ya, mengenai di asuransi. Tapi sebelum kita bicara banyak-banyak, saya penasaran terus terang. Bagaimana ceritanya Pak Edi? Yang saya tahu kelahiran Aceh gitu ya, tiba-tiba ada di Jakarta dan menjadi leader dari sebuah tim yang cukup besar di Jakarta gitu. Gimana ceritanya tuh Pak? Apa memang dulu cita-citanya dari Aceh pengen jadi agen asuransi gitu di Jakarta? Gitu ya. Oke, Pak Basri. Oke, kita buat singkat ya, karena kalau tidak waktu karena durasi. Jadi biasanya kalau saya cerita itu bisa berjam-jam Pak, karena tapi lucu sih sebenarnya kalau bicara dulu ya Pak ya. Saya itu kan kayaknya Pak. belum sempat bikin buku seperti Pak Basri, tapi saya kolektor bukunya Pak Basri banyak loh. Oke Pak. Ya, nah jadi biar secara singkat aja, saya itu memang kalau boleh dilihat dari profil saya sebelumnya, memang saya sebenarnya adalah seorang introvert Pak, jadi nggak pernah kepikiran bahkan untuk menjadi seorang agen asuransi yang kononnya harus jago ngomong, harus konon ya, padahal setelah kita geluti ternyata nggak seperti itu juga Pak. Iya. Saya lahir di Aceh di sebuah, boleh disebut zaman saya lahir itu masih kampung ya, karena hanya ada 2 jalan di kota saya ya, 2 jalan utama. Jadi artinya waktu itu di umur 5-6 tahun saya dianggap ini kayaknya anak ini lumayan pinter nih sekolahnya gitu loh. Jadi kalau di kampung sayang Pak, karena sekolah saya waktu di kampung itu kalau misalnya kita nonton Laskar Pelangi itu ya mirip-mirip. Jadi kalau misalnya masih bocor Pak. Nah akhirnya dengan berat hati orang tua harus memisahkan saya dengan mereka dan saya dikirim ke Medan di umur saya 7 tahun Pak. Jadi saya sekolah di Medan selama 12 tahun. Ya benar kata Pak Basri tadi ya, nggak ada kepikiran cita-cita apa ya, karena masih dulu belum seperti zaman sekarang nih Pak Basri. Zaman sekarang anak-anak dari kecil sudah disidik jari, udah ketahuan bakatnya. Zaman dulu belum. Benar. Jadi saya itu di sekolah itu dianggap saya cukup mahir di bidang IPA. Saya cukup mahir di IPA termasuk fisika, biologi. Jadi pada rada bingung kalau dulu tanya cita-citanya pengen jadi apa. Cuma yang pasti
Saya kan dari dulu takut traumanya sama darah. Jadi akhirnya saya putuskan nggak mungkin saya jadi dokter. Sekitar, oke. Kalau dokter itu kayaknya saya berat sekali bebannya untuk berhadapan dengan darah gitu ya. Dan Nah, ternyata akhirnya, belakangan sekarang lebih pintar dari dokter harusnya. nah itu Dari dia. dokter kan? Nah, terus lanjut saya tamat SMA di sana, orang tua bahkan sudah dari Aceh langsung ke Jakarta, Pak. Jadi mau nggak mau saya nyusul orang tua ya. Jadi waktu itu saya nyusul orang tua dan lagi pula kan memang kita kiblatnya adalah semua orang daerah kiblatnya kalau sekolah kuliah itu ke ibu kota gitu ya. Yes. Nah, jadi sempat di Jakarta memilih jurusan arsitektur gitu karena merasa gambar juga oke nih, segala macam matematik mendukung dan lain-lain. Nah, pilihlah arsitektur dan akhirnya benar belum kepikiran sampai menjadi seorang agen pastinya. Nah, tetapi akhirnya dalam tanda kutip selesai di sana sempat berbisnis beberapa hal dan setelah beberapa lama kepikiran Pak. Jadi waktu saya umur 29 itu saya kepikiran kayaknya pengen kerja kantoran gitu ya. Jadi pengen kerja kantoran, tapi kalau di banking kayaknya prosedurnya panjang, terus ketat, ya takut nanti ditolak juga, gagal diseleksi. Ya udahlah, coba-coba menjadi seorang agen asuransi di tahun 2002 itu. Gitu loh. Langsung ke Sequis, Pak. Jadi waktu itu namanya masih Seuniok Life, Pak Basri. Ya. Nah, jadi sempat ke sana ya. Itu benar-benar saya hanya ngerti bahwa orang asuransi itu penampilannya rapi. Itu aja yang saya suka, nggak ada yang lain. Nggak Jadi, kepikiran duitnya. Penariknya itu aja ya, kelihatan penampilannya. Ya, pokoknya bisa rapi, bisa wangi, ngantor, AC, ya. Nah, itu aja pikiran saya. Akhirnya saya mengajukan diri ya, nggak ada yang rekrut, ya. Benar-benar mengajukan diri untuk menjadi seorang agen asuransi. Dan akhirnya ya diterima ya. Pada saat itu diinterview sama kepala cabang saya, diterima. Ya saya jalanin. Dan jalanin ya terus terang 6 bulan pertama itu Pak Basri hampir saya diterminasi karena gagal. Belur lah ya tampilan. 6 bulan pertama hanya bisa closing 2 polis gitu ya. Jadi sudah dapat surat dari kantor karena zaman dulu masih brand system Pak Basri. Jadi kalau 3 bulan nggak closing, surat pemberhentian datang Pak Basri. Ya. Nah, cuma seminggu sebelum kita masuk lebih jauh ke karir di asuransi. Tadi kan cerita lulus kuliah arsitektur, kemudian coba-coba usaha nih. Kenapa udah punya usaha kepikir untuk udah kerja aja? Emang waktu itu bayangannya apa? Bukannya usaha itu lebih enak dan itu orang itu pengen punya usaha gitu. Oh, oke. Pikir pengen kerja gitu. Nah, penasaran ya Pak ya. Jadi sebenarnya pemikirannya simpel Pak. Kalau usaha itu kan ketemu orang setiap hari nggak harus rapi Pak. Namanya juga pedagang. Jadi ya bisa ke pasar, bisa kemana aja. Karena saya juga jual makanan, tapi bukan makanan ini makanan mentah Pak, bahan baku untuk kue, untuk apa gitu ya. Jadi kacang-kacangan lah ceritanya. Nah, jadi akhirnya setelah saya merasa saya pengen karena memang hobinya perlente, pengen rapi, kayaknya panggilan jiwanya itu karena kalau zaman sekarang istilahnya orang bilang cowok metroseksual gitu ya. Iya. Kayaknya pengen kalau ke pasar juga ya, kalau pakai baju rapi, pakai. Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang sesuatu yang terlalu simpel, sepele, sederhana itu bisa memberikan masa depan, Pak. Gitu loh. Ya kan, kita terjebak di sebuah masa depan yang kita nggak pernah tahu. Jadi misteri hidup itu luar biasa. Nah, jadi berlanjut ya akhirnya bisnisnya saya waktu itu saya serahkan kepada orang tua untuk terusin. Orang tua kan udah pensiun ya, udah tidak bekerja lagi. Saya bilang, Pak, ini kerjaan Bapak yang terusin, saya mau ngantor. Jadi ceritanya ngantornya doang yang keren gitu loh. Padahal 6 bulan pertama itu hampir itu juga kalau boleh kita sedikit bicara mengenai kenapa kan kadang-kadang kita suka menyalahkan kondisi ya Pak ya. Ya, saya juga sering baca kalau tulisan-tulisan Pak Basri yang suka nyentil-nyentil itu yang pedas-pedas itu ya kayak cabe itu banyak orang kalau gagal itu menyalahkan keadaan gitu. Nah, jadi saya 6 bulan itu pada saat saya terima surat pre-termination itu istilahnya saya evaluasi diri Pak. Saya merasa kok saya itu harusnya punya potensi yang bagus. Saya orang yang sangat mampu dalam banyak hal. Bisa-bisanya kok gagal di asuransi gitu ya. Jadi, nah saya dengan kebandelan saya itu akhirnya saya berpikir, loh ini perlu saya evaluasi nih masalahnya di mana. Dan saya menyadari 100% itu problemnya di saya. Saya jarang ikut meeting di kantor. Saya terlalu percaya diri bahwa saya bisa jual banyak hal. Karena dari zaman kuliah,
saya udah jualan sepatu, saya udah jualan macam-macam, yang penting ada duitnya, ada uang jajannya, saya kerjain gitu ya. Jadi Nah, overconfidence lah ya ceritanya. overconfidence dan nggak disiplin dan bandel. Jadi komplit, Pak. Jadi paket komplit untuk segala permasalahan itu yang dalam diri saya. Makanya persis 6 bulan setelah itu saya menemukan bahwa saya harus berubah dan nggak perlu lama. Setelah saya menyadari itu, saya berubah. Langsung di saat itu saya tidak pernah miss lagi yang namanya produksi setiap bulan, Pak. Saya tidak mau bolong setiap bulan pun, sehingga saya sempat men-challenge kepala cabang saya waktu itu, Pak, bikin kontes bisa nggak? Kontesnya apa? Kalau ada agen yang bisa 12 bulan berturut-turut selama setahun tidak pernah bolong closingannya, itu tolong kasih hadiah, Pak. Tapi nggak minta duit, cuma minta plakat aja. Jadi plakat buat saya sudah cukup, karena saya menantang diri saya untuk bisa lakukan itu, dan saya dapat 2 tahun berturut-turut. Artinya kalau zaman sekarang 24 bulan. Ya, jadi itu menjadi dasar akhirnya ya untuk kita persingkat ceritanya, itu saya didorong untuk menjadi seorang leader waktu itu karena dianggap bahwa saya sudah bisa mengontrol diri sendiri. Nah, ditantang untuk manage orang lain juga untuk bisa menduplikasikan itu. Saya menolak waktu itu karena saya berpikir ngurus diri sendiri aja itu perlu disiplin yang kuat, apalagi mesti ngurusin orang. Saya nolak berkali-kali. Nah, setiap kali penawaran promosi sampai terakhir pun saya masih menolak berkali-kali karena saya selalu berpikir, tapi ini kembali lagi, jangan ditiru teman-teman semuanya, karena saya selalu menganggap bahwa apakah benar saya bisa ada di level yang berikutnya dan seterusnya. Jadi benar-benar setiap kali promosi saya harus di challenge 2 kali untuk baru mau naik gitu. Nah, sampai singkatnya ya 2017 di Sequis ya udah berjalan juga lebih dari 15 tahun waktu itu. Saya rekomendasikan oleh direksi untuk menjadi seorang agency head atau regional head gitu ya. Nah, untuk memegang area sebagian Jakarta, terus Palembang, Lampung ya seperti yang Pak Basri bilang, saya muter-muter terus ya di daerah-daerah. Ada pusernya, muter terus. Nah, akhirnya saya putuskan 2017 akhir itu saya terima tantangan itu dan saya jalanin sampai sekarang ya lebih kurang ya mau menjelang 3 tahun lah, Pak, gitu loh. Sudah 3 tahun ini ya, 3 tahun. Nah, 3 tahun ini tentu saja ya semakin besar tantangannya yang kita terima, semakin menarik bisnis ini buat saya, Pak, karena saya jadi merasa kayaknya angka ini mau kita capai, angka ini mau kita capai, tapi as team, Pak. Jadi udah nggak kepikiran as pribadi, karena kan saya juga pertama kali mungkin kita ketemu offline, kalau Pak Basri ingat itu kita ketemu di MDRT Day yang pas 2018, Pak. Itu pertama kali kita jumpa benar-benar secara fisik, face to face-nya gitu loh. Nah, kira-kira begitu Pak Basri. Pak Edi, ini ada yang menarik tadi. Ini juga pasti problem yang banyak dihadapi oleh para pelaku baru di industri asuransi. Ketika tadi kan Bapak menerima surat preterminasi pada 6 bulan pertama kan, karena dianggap kurang perform gitu ya. Terus kemudian Bapak melakukan self reflection. Dan dari situ Bapak merasa bahwa kayaknya aku yang salah dan kayaknya harus ada yang diperbaiki. Dan pasti yang diperbaiki kan nggak cuma soal makin rajin datang ke kantor, makin rajin datang kelas gitu ya, tapi ada hal lain kan. Hal lain yang saya maksud adalah bagaimana caranya Bapak yang tadinya 6 bulan cuma closing 2 case menjadi setiap bulan bisa closing. Apa yang diubah supaya bisa tiap bulan bisa closing 1 case gitu minimal, sampai ada sampai 24 bulan kan, itu jadi habit kan akhirnya kan. Apa yang diubah, Pak? Gitu ya. Yang pertama tentu saja mindset ya. Jadi mindset itu yang saya lakukan adalah sebenarnya simple sih. Saya kapok, Pak. Saya kapok untuk dapat surat itu lagi. Karena saya udah berjanji kepada diri saya tidak bakalan akan terima surat seperti itu lagi untuk kedepannya gitu loh. Nah itu satu hal mengenai kapok. Yang kedua, saya marah, Pak. Saya marah bahwa kenapa marahnya sama diri sendiri ya tentunya ya. Kenapa saya itu bisa sampai overconfidence itu? Kenapa saya bisa sampai males-malesan selama 6 bulan itu, sampai hampir menggugurkan diri saya di industri ini gitu loh. Karena menurut saya itu sebagai seorang pribadi itu tidak boleh kalah terhadap keadaan yang ada di luar sana gitu loh. Karena kita punya akal, kita punya kemampuan untuk berpikir, Pak Basri. Jadi sebenarnya awalnya dari situ, kembali lagi sisanya tentu saja ya pasti kita harus mengalahkan semua kemalasan kita, karena disiplin ya, integrity itu semua kan, orang bilang integrity itu adalah hal yang kita lakukan tanpa perlu orang lain mengawasi kita kan. Nah, jadi itu yang menjadi dasarnya sih Pak Basri. Oke. Dan dari situ activity pasti jauh lebih baik daripada 6 bulan yang pertama itu ya.
Iya, dan yang pastinya saya belum bicara mengenai pengen punya target ini, belum ngerti mengenai goal setting, itu pun belum paham Pak Basri. Cuma tidak ingin bolong lagi, gitu Ya aja betul sih. lagi. Jadi Sederhana itu. sederhana ya. Ya, nggak mikir jauh, cuma mikir hari ini dan besok dan bulan ini gitu loh. Jadi setiap bulan pokoknya nggak bolong gitu. Itu aja. Oke oke oke. Dan dari situ ternyata bisa jadi habit ya. Karena Betul. Dan sebenarnya juga kalau saya lihat, pasti saya yakin di semua perusahaan ada banyak kontes ya Pak Basri ya. Jadi betul, di tempat kita kebetulan ada juga yang kontes yang namanya kontes di zaman saya namanya Century Club istilahnya. Nah syaratnya apa? Itu dalam satu kuartal itu kita mesti closing 12 gitu oke loh. oke. Jadi satu bulan 4 lah rata-rata yang dianggap one week one case ya. Jadi itu Ah, standar agen yang dianggap sudah qualified. Nah, jadi betul. kebetulan saya salah satu agen yang dianggap bisa mewakili cabang saya waktu itu untuk memenangkan itu. Jadi pernah kejadian, ini ada satu hal yang menarik yang saya bisa share buat teman-teman ya, yang merasa kalau lagi mepet akhir bulan biasanya nyerah kan. Wah kayaknya nggak mungkin deh gitu loh. Iya iya iya. Kan Iya. tinggal 3 hari, tinggal berapa hari. Nah kebetulan ada pernah satu kejadian itu di dalam kuartal itu memang nggak pintar-pintar banget ya, karena artinya kan kita masih manusia biasa gitu, masih belajar tahun-tahun ya 3 tahun 4 tahun pertama lah saya menjalankan pekerjaan ini. Ya. Jadi waktu itu saya sudah mendapatkan 7 case selama 3 bulan kurang 1 minggu Pak. Nah, Oke. tetapi di kuartal itu kayaknya cabangku hanya punya satu-satunya yang berpeluang untuk menang itu adalah di diri saya gitu loh. Tapi Oh, masih kurang 5, tinggal seminggu. iya, kurang 5 tuh. Ya, kurang 5. Nah, jadi akhirnya pemikirannya begini, eh, kalau misalnya kepala cabang udah mengatakan, kamu dong wakilin kita, paling tidak kita punya wakil nggak kosong. Saya bilang, Iya, Pak, saya bilang sama kepala cabang saya, Pak, ini kurang 5 loh dalam seminggu. Masuk iya. akal nggak? Heeh, Kan gitu ya. heeh. Nah, kepala cabang saya, udah kerjakan aja, pokoknya kalau kamu nggak menang nggak ada yang wakilin kita. Nah, saya langsung mikir, wah ini gimana ya? Nah, akhirnya ya saya nggak perlu mikir, saya kan orangnya nggak mikir panjang Pak, dari zaman Iya. itu nggak mikir panjang. Pokoknya gini deh, gimana caranya saya setiap hari lakukan pertemuan sebanyak mungkin selama seminggu ini. Apa yang terjadi? Akhirnya eh, saya tanpa sadari sampai di kuartal itu ditutup dengan bukan saya dapat 12 polis, tapi akhirnya saya dapat 13 polis Pak, lebih satu. Wow. Lebih satu. Jadi artinya bisa dikatakan waktu itu satu hari satu case jadinya pada saat kepepet. Jadi saya pikir jurus kepepet itu sangat-sangat berguna juga buat kita, dan yang penting kita nggak boleh merasa kalah dulu sebelum bertanding. Iya iya Ini yang iya. saya bisa share buat teman-teman juga yang mendengarkan ini ya. Karena Benar. menurut saya kalau kita berpikir secara logik ya Pak, maksudnya 11 minggu cuma 7 polis. Itu pun Iya, not bad ya. Maksudnya iya. buat kita not bad. Tapi kalau tinggal seminggu ngejar 5 kan 5. kayaknya Betul. wah walau alam deh kalau dapat. Heeh. Dan ya kejadian juga gitu loh, kejadian. Benar-benar. Dan saya sepakat Pak. Memang dari beberapa teman-teman yang pernah saya ya kita ngobrol di BA Talks ini adalah ilmu kepepetmologi itu memang masih manjur itu. Siap, Karena Pak. kadang-kadang kita kalau nggak merasa kepepet, kita tuh merasa nyaman-nyaman aja, ya sudah lah gitu. Even kadang-kadang saya pernah dengar cerita salah satu inspirator, dulu dia nggak kebayang masuk ke industri asuransi. Hanya karena kepepet utang kartu kreditnya banyak yang membuat dia, udahlah aku masuk aja lah. Siapa tahu sukses, ternyata sukses beneran. Banyak yang seperti Banyak itu. kan? Karena utang banyak yang sukses, Pak. Iya, jadi memang kepepetmologi ini apa namanya penting juga kadang-kadang gitu ya. Tinggal bagaimana kepepetnya, asal jangan terlalu kepepet banget ya, repot juga kalau Nah, nggak bisa yang mikir pasti ya. kita harus menganggap kan seperti orang bilang ya, orang-orang pintar bilang, anggap saja bahwa hari ini adalah hari terakhir gitu kan. Iya, iya, Jadi supaya kita bisa melakukan yang terbaik versinya kita gitu loh. betul, betul. Dan Pak Edi ini adalah salah satu di antara tidak banyak pelaku industri asuransi yang eh, konsisten berada di posisi MDRT. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu MDRT, itu adalah standar pengakuan agen asuransi internasional. Jadi bukan cuma lokal. Nah, pertanyaan saya Pak Edi, tadi kan apa namanya 24 bulan di challenge untuk setiap bulan satu case, dan ternyata bisa lebih karena untuk membuktikan. Nah, sekarang kalau kenapa Pak Edi merasa saya harus jadi MDRT terus nih gitu. Oke, MDRT itu satu kata yang saya pertama kali kenal seperti waktu saya sharingin 2018 itu ya Pak di MDRT. Itu satu kata yang saya kenal hari pertama saya di interview Pak. Jadi saya udah diperkenalkan dengan apa itu MDRT. Non katanya ini adalah populasi 1-2% agen asuransi terbaik dunia. Nah, dengernya sudah Pak, dengernya sudah, tetapi
seiring dengan waktu saya lupakan. Saya lupakan karena berjuang untuk survive dan berjuang untuk satu case saja udah nggak kepikiran MDRT. Nah, but namanya alam bawah sadar mungkin ya, dan jodohnya ada. Di tahun-tahun ke-5 ke-6 saya itu akhirnya mulai merasa bahwa kayaknya ada satu kata yang menggelitik saya nih, ya, yaitu MDRT-nya. Mulai berpikir bagaimana caranya, dan waktu itu memang saya cukup ngefans sama Tony Gordon. Ya, Tony Gordon itu salah satu yang saya punya bukunya pertama kali. Jadi buku seorang MDRT yang pertama kali saya punya adalah bukunya Tony Gordon. Kebetulan perusahaanku membuat terjemahan Indonesianya. Dan waktu itu saya masih merasa bahasa Inggris saya sangat lemah. Jadi kalau baca bahasa Inggris saya biasanya langsung bukunya saya pisahkan. Saya nggak baca lagi, Pak. Saya nggak suka bahasa Inggris. Nah, jadi kebetulan ada buku bahasa Indonesia, dan di situ Tony Gordon mengajarkan kita untuk selalu fokus kepada aktivitas harian, target harian. Nah, dari situ saya juga membaca, sempat merasakan bahwa kita suka mencari kesamaan ya Pak, supaya kita semangat mencari role model. Tony Gordon itu mencapai MDRT di tahun ke-8. Jadi saya pikir saya tidak terlalu terlambat untuk mengejar MDRT gitu ya. Nah, akhirnya benar Pak, jadi di tahun ke-8 saya juga capai MDRT pertama saya. Jadi saya jadi semangat. Tahun 2010. 2010-an ya berarti ya. 2010. Ya. MDRT pertama. Ya, jadi dari situ ya. Nah, dari situ akhirnya saya mulai mengenal yang namanya MDRT. Dari situ juga mulai membaca untuk beberapa MDRT yang lain, yang kita mulai kenal nama-nama yang lain. Jadi ada beberapa nama-nama yang sangat menginspirasi saya untuk selalu aktif di MDRT waktu itu, sampai terlibat di semua kegiatan MDRT, di komite, dan sampai di acara-acara seminar dan sebagainya, Pak. Tapi sekali lagi, yang saya sangat ingin mendorong teman-teman semuanya bukan hanya bicara mencapai MDRT member level saja, tetapi kode etiknya MDRT, tetapi juga untuk bicara whole person konsepnya, itu semuanya kita praktekkan sehari-hari. Karena banyak juga kita temukan, ya mohon maaf sekali saya harus mengatakan, rankingnya atau pencapaian MDRT-nya tidak dibarengin dengan karakter yang menyatakan bahwa dia MDRT. Mohon maaf sekali ya Pak Basri, saya harus mengatakan hal ini juga di dalam forum ini. Gitu loh. Tapi ini challenge lah ya. Saya senang sekali kalau banyak teman-teman kita yang bisa memegang kode etik MDRT dan juga punya kehidupan yang seimbang dalam whole person concept itu. Itu cita-cita kita, Pak. Saya sepakat, Pak. Jadi memang saya kira memang saya makanya senang bisa Pak Edi bisa sharing di sini, karena MDRT itu bukan sekedar karena dia bisa jualan banyak, ya kan? Karena bagaimanapun kan itu targetnya angka kan. Tapi juga menghayati cara penjualannya, artinya di balik semua penjualan dia ada cerita kan. Bagaimana dia membantu nasabah sesuai dengan kebutuhan dia, itu yang barangkali memang kita harus terus bangun ya, supaya the whole person konsepnya MDRT itu benar-benar bisa terrealisasi. Dan sejak itu Pak Edi selalu berusaha untuk konsisten menjadi seorang MDRT, hingga akhirnya tahun 2017 menjadi seorang leader ya, mulai memimpin satu tim. Kalau untuk regional iya di 2017 Pak. Kalau dari karir itu di 2005 sudah di level manager sih. Yang saya bilang tadi, dipaksa jadi manajer Pak. Gitu. Nah Pak, tentu kan tantangannya beda dong antara kita jualan sendiri sama mengencourage tim untuk bisa jualan. Apalagi tadi Bapak tahun 2010 sudah menjadi MDRT, which is tim akan lihat bahwa leader gua itu udah bisa MDRT. Tentu tim juga pasti akan memandang sesuatu yang itu sebagai sesuatu yang berbeda kan gitu, dibandingkan kalau awalnya kan masih sama-sama aja. Nah, bagaimana Bapak juga mengencourage timnya untuk yuk kita bangun bareng-bareng, kita bisa jadi MDRT semua gitu. Bagaimana cara Bapak mengencourage tanpa harus membuat mereka terintimidasi? Kadang-kadang tim juga suka terintimidasi loh Pak, kalau kita bilang ayo kamu MDRT, gua aja MDRT, suka. Iya kan? Gimana Pak caranya Pak? Kalau kebetulan di regional kita ya, saya sebut nama regional kita namanya WISE ya Pak ya. Jadi nah WISE itu kan kalau kita lihat kita juga punya value-value yang kita tanamkan buat supaya kita nggak hanya sekedar sukses dalam artian punya duit banyak, tetapi kita tetap menjalankan value kita bahwa W itu saya lambangkan dengan wisdom Pak. Jadi kita kerja itu harus punya wisdom juga supaya kita tidak merugikan orang lain juga. I-nya integrity,
S-nya adalah sincerity, artinya juga kita harus tulus ya, bukan bulus tapi harus ada tulus gitu. Dan E-nya itu juga penting karena kita harus bisa juga melengkapi atau equip dan kita empower tim-timnya kita juga nantinya gitu. Jadi ada Oke. proses regenerasi di situ, delegasi di situ. Nah, 4 value yang penting ini kita persiapkan buat tim kita. Nah, jadi kalau tadi bicara bagaimana membangun tim untuk supaya menjadi MDRT juga, yang pasti saya percaya bahwa kekuatan dari komunitas itu penting. Kita juga tidak memungkiri bahwa tidak semua tim kita itu adalah orang yang serius menjalankan profesi ini. Nah, oleh karena itulah saya membuat sebuah komunitas core team itu adalah saya sebut sebagai WISE MDRT sendiri ya, komunitas untuk membibit ya, artinya mencetak bibit-bibit unggul di situ, di mana kita mewadahi bukan hampir ya, tapi memang minimum 25 orang yang kita persiapkan untuk jadi MDRT setiap tahun, Pak. Gitu loh. Dan di tahun ini dari 25 itu ada lahir 7 orang MDRT di tahun 2020 kemarin. Jadi artinya kita berusaha dalam 3 tahun ke depan orang-orang yang kita bina ini itu mudah-mudahan 25 itu akan menjadi MDRT dalam 3 tahun, Pak, gitu loh. Jadi target kita adalah memang kita ingin punya 25 MDRT dalam setahun, itu di tahun 2021 22. Jadi akhir 2022 kita akan punya 25 MDRT dalam setahun, Pak. Oke. Jadi ini benar-benar bisnis yang build people ya. Yes. Ya dong. Karena kan dari yang tadinya mungkin nggak kebayang, kemudian menjadi tersadarkan, terus kemudian dia mau berusaha sampai akhirnya ya, maksudnya luar biasa loh. Pada saat orang bilang kondisi pandemi, bisnis lagi susah, apa segala macam, masih ada tujuan di akhir, menurut saya luar biasa loh itu. Ya. Artinya bisnisnya tetap good lah, gitu kan Pak ya. Berdampak pasti ya Pak ya. Kita nggak pungkiri bahwa berdampak. Awal-awal apalagi kita masih beradaptasi. Tetapi dengan keinginan-keinginan yang kuat dan dengan sebuah motivasi yang jelas gitu, tujuannya apa, kita berusaha untuk mengimbangin lah ya. Saya tidak bilang mengalahkan ya, karena mengalahkan COVID itu tidak mungkin. Ya. Tetapi kita berusaha mengimbangin keadaan sehingga kita tetap bisa survive ya secara fisik ya, tetap masih jaga kesehatan. Ya, bersyukur alhamdulillah sampai hari ini kita dari timnya kita WISE semuanya juga masih, walaupun ada beberapa yang kena, kondisinya semuanya sudah sehat kembali, yang pasti tidak ada yang mengalami sampai kejadian kematian dan sebagainya yang parah, nggak ada Pak. Jadi itu satu hal yang menurut saya sudah kita syukuri ya. Yang kedua adalah secara overall, walaupun kita compare dengan tahun kemarin ada sedikit ya single digit penurunan ya, kontraksi, tapi menurut kita itu sudah dilakukan oleh tim kita dengan sangat baik untuk dalam tahun-tahun seperti ini. Dan tahun 2021 karena kita sudah sudah terlatih setahun, harusnya 2021 kita akan lebih siap dan kita yakin kita akan lebih mampu lagi. Lebih baik lah ya. Pasti. Oke. Nah Pak Edi, tadi kan kita bicara Pak Edi menjalani proses dari agent, kemudian menjadi leader, gitu kan, memimpin sebuah agensi. Nah, apalagi sempat mengalami beberapa kali krisis kan, 2008, sekarang ini mengalami lagi nih tahun 2020. Tentu ada hal-hal yang membuat penjualan menjadi tidak mudah, ya kan, terutama kalau kita berkaitan dengan krisis. Nah, tapi ada satu hal lagi yang saya pengen tanya ke Pak Edi, bagaimana Pak Edi dan tim membuka mindset nasabah, di mana gini, masih ada nasabah yang berpikir bahwa asuransi itu barang mewah, gitu. Memiliki asuransi itu sebuah kemewahan, gitu. Dan ini nggak bisa lepas dari fakta bahwa penetrasi asuransi jiwa di Indonesia itu belum sampai 25%. Artinya masih banyak orang menganggap di mindset mereka ya, ini sesuatu yang mewah, yang memang hanya orang yang punya duit yang bisa memiliki. Nah, gimana sih Pak cara Bapak dan tim membuka mindset itu supaya tetap, ya artinya kesadaran tetap timbul dan proteksi tetap juga bisa di jalan untuk para keluarga di Indonesia. Gimana caranya Pak? Oke. Mungkin dalam hal ini ya saya sering sekali juga baca tulisan Pak Basri kalau misalnya mengedukasi itu banyak pakai story ya. Jadi story, analogi. Nah, saya senang sekali tuh. Jadi artinya apa? Memang orang-orang lebih gampang diajak komunikasi kalau sudah membahas dengan cara storytelling dan dengan analogi-analogi.
Ya. Nah, beda dengan kalau kita kayak zaman kita kecil, kita diomelin orang tua kita, atau zaman kita sekolah, atau kita zaman kuliah, dikuliahin, diomongin gini-gini kan kita bawaannya gimana sih? Iya. Udah ketutup Pak kuping kita gitu loh. Jadi seolah-olah gue udah ngerti deh, lu gak usah jelasin. Semakin banyak informasi, semakin dicuekin, kan begitu ya? Betul, betul. Apalagi zaman sekarang agen asuransi juga banyak kan Pak Basri ya. Betul. Kalau kita lihat di sosial media, apalagi kalau kita pertemanan di mungkin di Facebook atau di mana, kan rata-rata teman kita juga agen juga gitu loh. Jadi kita bisa melihat bahwa postingan itu hampir merata, ada di mana-mana, dan setiap kali kita buka sosmed itu adalah postingan teman-teman kita juga, para agen dari berbagai merek gitu. Jadi kalau saya berpikir sebagai seorang nasabah, saking banyaknya itu jadi paradoksnya adalah karena terlalu banyak saya nggak tahu lagi mana yang benar, sehingga saya abaikan aja semuanya gitu loh. Nah, jadi my point adalah begini Pak. Ada dua hal yang saya bisa sampaikan sehubungan dengan topik kita pada hari ini. Yang pertama, saya akan mengatakan begini. Kalau kita bilang asuransi adalah barang mewah, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Nah, kenapa? Kita ambil contoh kendaraan, Pak. Kira-kira setiap orang, baik dia miskin ataupun dia super kaya, dia tetap butuh kendaraan kan, Pak? Gitu ya. Jadi, either dia nyewa atau dia punya gitu loh. Nah, jadi pemikiran saya sederhana. Kalau misalnya dia orang super kaya, mungkin kendaraannya bisa dalam bentuk sport car atau mobil-mobil yang luxury seperti Rolls Royce dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang juga kehidupannya pas-pasan, mungkin juga dia butuh kendaraan untuk dia bekerja. Jadi artinya dia perlu fungsi daripada apa yang dia beli ini gitu loh. Nah, same like insurance. Orang-orang yang super kaya, cara belinya berbeda. Tetapi kita bicara untuk orang-orang yang memang sehari-hari itu hidupnya tergantung kepada apa yang dia dapatkan pada hari itu. Kita bicara ekstrim nih. Ekstrim adalah kalau kita masih bicara orang yang sudah punya gaji, bisa mengatur keuangan seperti kita perencana keuangan yang sering sampaikan kepada mereka, mengelompokkan, oh ini porsi ini dan sebagainya, itu masih mending Pak. Tapi ada juga beberapa yang bahkan pemasukan hari ini buat makan besok mungkin, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini memang kita tidak pungkiri, belum tentu orang-orang seperti ini bisa beli insurance. Tetapi pertanyaannya, kebutuhannya ada nggak Pak Basri? Banget. Karena asuransi ini kan sesuai dengan fungsinya, dia adalah memberikan secure, mengamankan kondisi yang tidak aman. Jadi artinya semakin tidak aman seseorang secara keuangan, semakin butuh. Nah, kalau orang yang semakin tidak aman itu sebenarnya kan ada di level yang kalau kita bicara hierarkinya adalah orang-orang yang middle low, mass marketnya kita. Nah, jadi orang-orang yang menganggap, yang saya bilang tadi, bahwa orang-orang menganggap bahwa asuransi itu adalah kemewahan, karena di level mereka melihat asuransi itu kayaknya preminya luar biasa. Padahal asuransi akan ada asuransi mikro, walaupun kita nggak jual ya Pak ya. Tapi asuransi ada micro insurance juga, yang mana itu bisa dicari. Nah, yang kedua, kita juga melihat bahwa sesuai dengan fungsinya aja. Jadi kalau misalnya asuransi ini berfungsi untuk mensecurekan atau mengamankan kondisi keuangan, belilah pada tempatnya aja. Jadi kalau misalnya keuangan kita, katakan penghasilan kita hanya 2 juta ya, kita alokasikanlah 10% misalnya. Hanya 200.000 yang boleh kita alokasikan. Jangan berpikir mau beli yang besar-besar deh. Nah, kalau 200.000 sebulan, saya pikir belum dianggap mewah ya Pak ya. Karena kadang-kadang orang bisa beli sampai premi yang miliaran gitu ya. Saya punya ada juga yang di atas 1 miliar per case gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita nggak bilang semua orang harus beli seperti itu Pak Basri. Betul. Jadi orang kan bisa beli based on dia punya kemampuan. Makanya saya katakan bukan barang mewah. Apalagi satu hal ini, yang kedua tadi kalau kita bicara analogi kendaraan ya. Jadi bukan artinya mobil harus mewah, tapi mobilnya disesuaikan dengan fungsi dan kemampuan. Nah, satu lagi adalah kalau kita mengangkat tentang teori Abraham Maslow. Kalau kita bicara secure itu ada di mana sih? Bukan di atas, Pak. Di bagian nomor 2 terbawah gitu loh. Ya kan? Setelah biaya hidup ya, bicara kebutuhan fisiologis ya, makan, tidur ya. Terus berpakaian dan sebagainya gitu ya. Yang setelah itu apa yang kita bicarakan adalah kebutuhan tentang keselamatan, peace of mind. Ya, peace of mind itu kita bicara apa? Keteraturan, keamanan, stabilitas, ya. Jadi insurance ada di level itu buat orang-orang yang di level middle atau middle low itu, Pak. Nah, walaupun
kalau kita misalnya bermain di high network kan Pak, kalau misalnya kita bicara insurance adalah buat aktualisasi diri, bisa nggak? Bisa. Bisa. Kan kuncinya di kita kan Pak. Iya. Ya kan? Jadi Benar. insurance itu ada di 5 level kepemimpinan apa 5 level Abraham Maslow itu ada semuanya bisa kita masukin di situ. Tergantung siapa yang mendeliver message itu buat nasabah kan. Yes. Nah, disitulah mungkin peran dari para leader untuk memberikan knowledge and skill-nya kepada teman-teman yang baru sampai yang sudah berjalan supaya kita bisa jual di segmen yang kita pilih. Dan nggak mungkin seorang agen asuransi akan bermain di semua segmen karena akan juga. Jadi makanya saya juga memilih segmentasi saya, Pak. Makanya saya nggak jual ke semua orang juga. Jadi kalau ada orang misalnya mungkin banyak agen-agen teman-teman kita yang baru atau yang merasa sering ditolak, suka baper, saya juga bisa berpesan, jangan kita baper sama orang yang menolak kita, karena bisa jadi sebenarnya kita salah segmen, gitu loh. Jadi orang yang masih menganggap bahwa asuransi itu nggak cocok dengan mereka, itu karena apa? Itu karena mereka merasa bahwa mereka nggak butuh, dan bisa jadi karena kita salah segmen, gitu loh. Ya kan? Itu yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi pilihlah segmen di mana orang itu bisa cocok dengan kita. Iya, iya. Jadi sebenarnya challenge-nya adalah kita tahu sebenarnya kebutuhan si nasabahnya seperti apa. Bukan kita tahu produk apa yang cocok buat dia ya, karena produk bisa apa aja, bisa dari perusahaan manapun, tapi kebutuhan itu yang harus bisa kita gali ya. Iya. Itu Pak. Jadi mungkin analoginya ya sama seperti tadi yang Bapak cerita. Kalau orang itu kelihatannya mampunya baru bisa nyicil BIP, jangan disuruh nyicil NMAX Pak ya. Jatuh merasa mahal gitu. Padahal dia sebenarnya mampu nyicil gitu ya. Cuman nyicil baru mampu Honda Beat gitu kan, belum sampai ke dan ada prioritasnya kan Pak. Kita harus tahu apa yang menjadi prioritas mereka pada saat ini gitu loh. Jadi itu penting gitu. Nah, bagaimana Bapak bisa mengeducate ya? Kalau sebelum masuk ke nasabah kan pasti harus mengeducate tim dulu kan. Bagaimana Bapak mengeducate tim untuk bisa tadi melakukan identifikasi dan membuat tim itu legowo bahwa oh iya, setelah saya self introspection, segmen saya itu memang di middle low, saya nggak bisa paksain masuk ke high network. Bagaimana cara Bapak membuat tim itu legowo bahwa pada dasarnya kita tuh nggak bisa masuk ke semua segmen, gitu. Gimana cara? Kan tadi soalnya gini Pak, sorry. Saya hadapkan dengan misalnya target MDRT misalnya. Kita bicara MDRT pada zaman normal kan 600 juta. Buat yang jualan MDRT kan pasti merasa, waduh, kapan saya bisa jadi MDRT kalau misalnya saya jualannya misalnya premi 300 ribuan, kan akan ada perasaan seperti itu. Nah, bagaimana Bapak tetap bisa menyemangati, mengeduket mereka bahwa lo juga bisa jadi MDRT walau masuk menengah bawah misalnya. Gimana Pak kira-kira Pak? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara angka yang kita capai kan itu terdiri dari beberapa komponen ya Pak ya. Yang pertama adalah kita harus lihat dari seberapa banyak kita bisa beraktivitas. Dari situ kan kita tahu bahwa aktivitas itu akan mengkonversi berapa polis yang kita hasilkan. Ya. Nah, untuk mengkonversi itu pun kita harus dibekali dengan skill dan knowledge yang kuat. Karena semakin kuat skill dan knowledge, konversinya semakin tinggi kan Pak. Nah, jadi setelah itu kita juga bisa melihat apa yang terjadi adalah segmen pasar kita. Berapa average case size kita rata-rata setiap case. Nah, kita bisa tahu dari mana evaluasi dari data. Karena data akan memberikan kejujuran daripada kita memotivasi gitu ya. Jadi setelah kita melihat nih misalnya tahun lalu Anda closing 20 case, hasilnya 100 juta. Ya, kita tinggal bagi 100 juta bagi 20, berarti case size rata-rata 5 juta. Nah, tinggal tahun ini kira-kira kita mau naik kelas nggak? Oh, saya mau naik kelas nih. Saya mau naik kelas ke 7,5 juta. Oke, itu keinginan. Nah, cara naik kelasnya bagaimana nih? Kita tanyakan kembali. Kita coaching ya Pak. Jadi kita tanya, jadi kita tidak memaksakan, tapi kita coaching. Bagaimana cara kamu untuk bisa menaik kelas itu? Nah, nanti mereka akan cerita. Oh, saya mau begini. Nah, kita challenge Pak. Kalau misalnya begini gimana? Kalau misalnya begitu gimana? Bagaimana kamu mengatasinya? Sampai dia bisa menjawab semua itu, kita anggap bahwa oke, you punya action plan, kita approve nih. Kamu bisa punya potensi untuk naikin case size di situ. Nah, terus bicara aktivitas, itu kan kembali kepada mereka. Kamu ngomong segini, benar nggak kamu bisa disiplin? Ya kan? Jangan ngomong doang gitu ya. Tapi ya kita tidak pernah menjudge mereka dalam hal itu. Karena apa? Biasanya kalau kita udah ngomong sambil bercanda, mereka cuma ketawain diri sendiri aja kok Pak. Jadi nggak perlu diapa-apain sih.
Dan ajak bercanda aja. Kamu lupa ya kemarin maunya begini gitu ya. Ya, Oh ya. iya ya. Oke, ya udah. Kedepannya mau ngapain? Mau sama atau mau terusin gitu kan? Nah, terus satu lagi adalah bicara mengenai kekuatan mereka dalam 1 bulan itu masih berhubungan dengan konversi tadi adalah 1 bulan mereka bisa rata-rata closing berapa case. Sehingga kita juga bisa mempredik dengan case size yang sudah ditentukan, dengan jumlah polis yang bisa diprediksi dalam setahun, apakah visible untuk mereka capai target mereka misalnya mau jadi MDRT di tahun itu. Betul. Kalau misalnya belum, ya kan masih banyak sasaran antara yang kita bisa berikan kepada mereka supaya mereka juga bisa, oke, kamu kejar ini dulu ya. Nah, syukur-syukur kamu kejar itu dalam waktu 10 bulan atau 9 bulan. Nah, 1 kuartal terakhir itu kamu kejar lagi, siapa tahu dengan kuartal terakhir ini kamu ada penambahan angka untuk ngejar MDRT-mu misalnya. Jadi progresnya berjalan sih Pak Basri. Jadi kita nggak mengatakan bahwa dari awal sudah baku, tapi sambil berjalan. Tapi pastinya di awal tahun itu seperti bulan Januari ini kan sangat penting waktu kita menciptakan goal setting dan action plan itu. Ya. Nah, itu sih Pak Bas. Ya, ini menarik tadi. Saya bisa tarik satu kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan Pak Edi tadi, bahwa ternyata bisa dirumus ya. Jadi rumusnya itu adalah activity kali skill ya. Ya. Jadi kalau misalnya skillnya tinggi, ya mau nggak mau memang dia akan ketemu dengan nasabah yang menengah atas, ya activity-nya mungkin nggak usah terlalu sekenceng yang skillnya rendah, yang cuma ya, mohon maaf, bukan cuma jualan 300 ribuan, maksudnya case size-nya cuma 300 ribu. Bisnis itu nggak terlalu butuh ilmu perencanaan waris kan, terlalu canggih ya. Iya, canggih ya. Nah, jadi teman-teman, buat yang teman-teman misalnya sekarang masih menjual case-case yang 300 ribu, 500 ribu mungkin, ya memang harus lebih kencang aktivitasnya dibandingkan teman-teman Anda yang sekarang jualannya memang case size-nya besar. Gitu ya kira-kira Pak Edi ya. Karena setiap orang memang punya profiling yang berbeda-beda, cara capainya juga beda-beda ya. Itu banyak jalan menuju Bogor katanya. Banyak jalan menuju kebun raya, Pak. Betul, setuju. Jadi ini menarik nih. Jadi buat teman-teman, pastikan tahu caranya, gitu. Jangan sampai nggak tahu caranya. Itu yang repot, gitu ya. Saya pinjam istilah ini Pak Basri. Jadi know yourself, ya, know your target gitu loh. Jadi kita bisa mengatasinya, ya. Sun Tzu dulu ngomongnya begitu Pak, tapi zaman perang. Benar. Jadi know yourself, know your target, gitu. Karena kalau enggak kita bisa bingung sendiri. Perasaan udah keluar masuk kelas kok nggak closing ya ternyata salah gitu ya caranya. Oke, Pak Edi. Pak Basri, sorry sebelum saya lupa. Yang pertama saya ingin apresiasi bahwa salah satu rekan saya, Ibu Nisa itu banyak belajar dari Pak Basri. Saya mau ucapin thank you. Ya, bisa. Nah, yang kedua tadi dapat salam dari Pak Satrio katanya. Oke. Itu sebelum saya lupa karena saya janji untuk menyampaikan salamnya. Oke. Luar biasa, Pak Edi. Nah, kan nggak berasa kan udah setengah jam lebih gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, terakhir. Ini kan kita itu kebetulan punya satu kesamaan, kita senang kopi. Iya. Saya nggak terlalu suka sepak bola, jadi nggak ngerti soal sepak bola. Pak Edi saya lihat nih sepak bola mania nih saya lihat. Ada connection nggak sih Pak? Kenapa Bapak sangat passionate banget kalau udah ngomong kopi? Ya saya juga passionate banget ya, karena kita sama-sama jualan kopi juga gitu. Ya. Ada connection nggak sih Pak? Kopi, bola, sama profesi kita ini di bidang sales, di bidang penjualan, terutama produk asuransi. Kalau Bapak ada koneksi nggak sih? Kalau misalnya secara langsung harusnya tidak Pak, harusnya tidak. Tapi kalau misalnya kita mau mengambil filosofi-filosofi dari sana, banyak yang bisa kita kaitkan untuk menginspirasi orang-orang di industri. Gitu loh. Pengen dengar itu. Misalnya kalau kita melihat dari kopi itu sendiri Pak, itu proses dari ditanam sampai dicangkir kita Pak, itu berapa fase yang kita tahu. Dan salah satu hal dalam hal roasting aja sama brewing itu aja sudah sangat skill manusia di situ sangat berperan sekali. Ya, kalau bicara penanaman itu ada faktor alam Pak. Tuhan menentukan sebagian prosesnya. Nah, tapi endingnya manusia harus bekerja Pak untuk supaya ngerti roasting dan bicara brewing. Ya kan? Kopi yang sama, cara ngolahnya beda, atau cara ngolahnya sama tapi dilakukan orang yang berbeda, hasilnya berbeda ya? Pasti beda. Walaupun misalnya Pak Basri bicara estate, saya bicara estate juga pasti beda gayanya. Beda, benar-benar. Nah,
Jadi memang setiap orang itu pasti punya sebuah ciri khasnya di dalam menjalankan profesi ini. Makanya saya bilang jangan pernah berkecil hati, ya, jangan juga terlalu berbesar hati juga, ya, jangan jumawa juga. Karena pada prinsipnya kita semuanya tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Cuma masing-masing belum menemukan jalan terbaiknya. Mungkin kalau yang belum merasa, oh Pak saya belum MDRT selama 10 tahun loh Pak, saya udah berkarir, kok belum MDRT? Secara manusianya sama, jalannya yang belum ditemukan. Benar. Ya kan? Kalau sudah ketemu jalannya setiap tahun pasti ngulang. Iya. MDRT-nya, gitu loh. Ya Cara kan? roasting. Tapi kalau bicara bola mungkin Pak Basri nggak nyambung. Jadi, kalau kopi cara roastingnya mungkin belum benar. Harusnya dark. Ini medium dark, ya kan, mungkin kurang lama. Kalau saya light to medium Pak minumnya. Nah, ada orang yang sukanya light to medium. Jadi intinya sebenarnya kalau kita coba koneksikan antara perkopian kita ini dengan dunia asuransi yang kita gelutin adalah bahwa kalau kita sebagai agent ya kita harus tahu potensi diri kita sendiri. Artinya tadi know yourself, ya Pak. Terus kemudian sebagai leader, kita juga harus, selain kita tahu tentang diri kita, juga kita tahu pribadi masing-masing tim kita ya, supaya kita nggak salah treatment ya, harusnya punya waktu untuk mempelajari itu. Karena kadang kita selalu merasa bahwa tim kita itu pengen dilakukan dengan cara yang sama. Harusnya berbeda. Nggak bisa ya, ternyata nggak bisa. Harus, karena kita berada di industri sih bisa Pak. Misalnya gini, kalau kita mau anggap bahwa tim kita adalah proses perindustrian, kita melakukan sebuah sistem yang baku bisa, tetapi secara hati nggak dapat Pak. Iya. Betul. Cile dapat, hatinya enggak. Betul. Akhirnya yang ada karena dia hanya diperlakukan sebagai mesin, akhirnya dia juga ngaco di lapangan ya. Itu yang mungkin bisa terjadi ya. Gitu, hanya diperlakukan sebagai mesin. Ada istilahnya begini Pak Basri. Saya menyelipkan sebuah istilah begini. Apabila kita menganggap tim kita adalah bagian tubuh kita, artinya sebagai anggota tubuh kita yang kita sayangin, ya, mereka akan menganggap kita adalah sebagai jantungnya mereka, Pak. Sebagai salah satu yang paling penting bagi diri mereka. Tetapi apabila kita menganggap tim kita, ya, seperti kuda-kuda yang bekerja, dia akan menganggap kita adalah juga seekor kuda tapi pemimpin kuda. Jadi sebenarnya sama aja. Jadi bagaimana kita menilai mereka, mereka juga akan menilai kita dengan cara yang berbeda. Jadi itu poinnya sih. Itu saya berpikir bahwa itu sesuatu wisdom yang kita bisa pakai untuk kita sebagai leader juga di insurance, Pak. Iya. People business, Pak. Sepakat banget. Jadi bagaimana kita mau diperlakukan, ya itu cara kita memperlakukan. Kira-kira seperti itu ya Pak ya? Iya. Oke. Aduh, luar biasa nih Pak Edi, kita udah setengah jam lebih. Hampir 40 menit nih kita ngobrol. Saya kira kita dapat banget lah. Banyak banget insight dari Pak Edi tadi mengenai bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, bagaimana kita memotivasi diri sendiri, karena kita harus tahu kan setelah kita tahu mengenai diri 100% untuk diri kita sendiri. Iya betul. Terus kemudian mengenai tadi soal bagaimana mengelola tim, gitu kan, men-treatment tim, dan ilmu kopi tadi luar biasa kalau menurut saya. Filosofinya ya kita pakai. Karena tidak banyak narasumber yang suka kopi kayak Pak Edi sama kayak saya. Iya. Sekali lagi Pak Edi, terima kasih banyak waktunya, insight-nya. Semoga waktu dan insight-nya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita bisa sukses bareng-bareng dan kita bisa memberi dampak positif kepada lingkungan kita. Amin. Terima kasih Pak Edi. Sampai ketemu lagi. Jangan kapok kalau diundang lagi ke BHR. Semoga ketemu berikutnya kita offline Pak. Jadi ngopinya bareng. Iya benar. Oke. Baik teman-teman BHR, sampai ketemu lagi di sesi BHR selanjutnya. Sukses untuk kita semua.